Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan sebuah riwayat bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada seorang pemuda yang menangis dan aku tidak kuat melihat tangisannya." Katanya pemuda itu sedang menangis, sedang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Kalau begitu bawa pemuda itu ke sini." Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu masih menangis. Dan Nabi bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" "Wahai Nabi, saya menangis karena besarnya dosa yang sudah pernah aku lakukan." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" "Tidak, wahai Nabi, dosaku lebih besar daripada itu." Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Apakah engkau telah membunuh seseorang tanpa hak?" "Tidak, wahai Nabi, dosaku lebih besar daripada itu." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apakah dosamu lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi?" "Wahai Nabi, dosaku lebih besar daripada itu." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah dosamu lebih besar daripada arsy?" "Wahai Nabi, dosaku lebih besar daripada itu." Ya, masih menangis sesenggukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat, Maha mengampuni dosa-dosa hambanya apabila ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan apabila dosanya lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi, bahkan lebih besar daripada itu." Laki-laki itu, pemuda itu masih mengatakan, "Dosaku lebih besar dari semua itu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Nabi bertanya, "Dosa apa yang sudah engkau lakukan?" "Aku malu mengatakannya, wahai Nabi Muhammad." "Katakanlah, dosa apa yang sudah engkau lakukan? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampuni dosa hamba-hambanya." Lalu pemuda itu bercerita, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku mempunyai pekerjaan, aku mempunyai perilaku yang sangat buruk. Dalam 7 tahun terakhir ini, aku suka mencuri kain kafan dari orang-orang yang meninggal di Madinah. Tidak lama setelah ia dimakamkan, aku ambil kain kafannya yang masih baru itu, aku curi lalu aku jual. Belum lama ini aku melakukan dosa lebih besar daripada itu lagi, yakni ketika ada seorang wanita Madinah dari kalangan Ansor yang meninggal. Lalu aku ambil kain kafannya, aku pergi seperti biasanya. Tiba-tiba setan menguasai isi kepalaku. Aku terbayang-bayang dengan kecantikan wanita yang baru saja aku ambil kain kafannya itu. Lalu aku kembali. Lalu aku menyetubuinya.
Setelah itu wanita itu bisa berkata, wahai seorang pemuda, tidak malukah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada orang-orang yang didolimi, kepada orang-orang yang telah mendoliminya. Tidakkah kau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini engkau meninggalkan diriku dalam keadaan tanpa kain? Tidakkah kau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan diriku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan junub? Aku menyesal sekali atas perbuatanku itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Wahai Nabi, mendengar penjelasan pemuda itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri. Wahai pemuda fasik, terlalu besar dosa yang engkau lakukan. Pergi engkau dari sini. Sesungguhnya neraka lebih tepat untukmu. Mendengar jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda itu semakin menangis, lalu meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tangisnya yang terus berkepanjangan. Kemudian pemuda itu menuju tengah padang pasir. Di sana menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 7 hari 7 malam. Tidak tidur, tidak makan. Akhirnya hari yang ke-7 ia jatuh. Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah mendatangi pintu nabimu. Lalu aku disuruh pergi karena besarnya dosaku. Sekarang aku mendatangi langsung di depan pintumu. Kemana lagi aku mohon ampunan kalau tidak kepada engkau ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni aku yang sudah bertaubat ini, siapa lagi? Kepada siapa lagi aku mohon ampunan dan bertaubat ya Allah. Mendengar taubat pemuda itu, tidak lama kemudian malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, keselamatan dari Allah dan semua keselamatan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada engkau, siapakah yang menciptakan hamba-hambanya? Nabi Muhammad menjawab, Allah lah yang menciptakan seluruh hamba-hambanya. Wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, siapa yang memberi rezeki kepada seluruh hamba-hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja Allah yang memberi rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Malaikat Jibril masih bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Allah kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, Allah bertanya, siapakah yang menerima taubat hamba-hambanya, yang mengampuni hamba-hambanya? Wahai malaikat Jibril, jawab Nabi Muhammad, Allah lah yang menerima taubat hamba-hambanya. Allah maha mengampuni atas dosa-dosa hambanya. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Muhammad, Allah berkata kepadamu, sesungguhnya aku menyuruh seseorang yang banyak dosanya untuk mendatangimu. Tapi engkau mau nyuruhnya pergi karena besarnya dosanya. Wahai Nabi Muhammad, engkau aku utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka maafkanlah dia. Dia sudah aku maafkan karena taubatnya. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa sahabat untuk mendatangi pemuda yang masih tersungkur di atas pasir yang sudah tidak berdaya itu dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengabarkan, wahai pemuda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatmu. Wahai pemuda, menurut kabar dari Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Pemuda itu cerah sekali wajahnya. Lalu bersama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang lain sedang jamaah sholat maghrib. Sesudah membaca Al-Fatihah, Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Hakumut Takatsur. Ketika sampai
pada ayat hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba pemuda yang ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW itu menjerit, lalu ia pingsan. Setelah sholat selesai, ternyata pemuda itu telah wafat. Sahabat, dimanapun berada, betapa besar dosa yang dilakukan oleh seorang pemuda itu. Tapi dengan besarnya taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada dirinya. Semoga ini menginspirasi kita untuk seberapapun masa lalu kita kelabunya, mari bersama-sama untuk senang segera menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati, diberkahi, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.